Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Anugrah Saputra, mahasiswa Pascasarjana Universitas Negeri Makassar, Prodi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, kekhususan Pendidikan Sejarah. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Darman Manda M.Hum selaku penguji, Bapak Dr. Muhammad Rashid Ridha M.Hum selaku penguji, Bapak Dr. Sulaiman Samad MSc selaku penguji, Bapak Dr. Haji Mustari Bosra MAG selaku pembimbing pertama, Bapak Dr. Bahri SPD MPD selaku pembimbing kedua. Izinkan saya untuk memaparkan proposal penelitian saya yang berjudul Benteng Rotterdam, Fungsi dan Perannya sebagai Sumber Belajar Sejarah di Kota Makassar. Bab 1, Pendahuluan. Bagian A, latar belakang, di mana Benteng Rotterdam ini merupakan salah satu situs bersejarah di Kota Makassar. Benteng ini terletak di Jalan Ujung Pandang di sebuah pusat Kota Makassar. Benteng ini pertama kali dibangun oleh Raja Goa ke-9 yang bernama Iman Ringgau Dainbonto Karanglakiong pada tahun 1545. Artinya, benteng ini sudah ada bahkan sejak Belanda datang ke Indonesia. Kemudian Benteng Rotterdam ini dijadikan sebagai Balai Pelestarian Purbakala Makassar yang saat ini dikenal sebagai Balai Pelestarian Cagar Budaya Sulawesi Selatan pada tanggal 27 April 1977. Benteng Rotterdam ini masih eksis sampai sekarang, di mana Benteng Rotterdam ini memiliki bentuk arsitektur yang indah sehingga membuat wisatawan lokal, nasional, bahkan mancanegara berkunjung ke benteng ini. Benteng Rotterdam memiliki berbagai macam fungsi dan perannya di masa sekarang, di mana salah satu perannya adalah sebagai sumber belajar sejarah di Kota Makassar. Bagian B, perumusan masalah. Pertama, bagaimana sejarah Benteng Rotterdam. Kedua, bagaimana fungsi-fungsi Benteng Rotterdam. Ketiga, bagaimana pemanfaatan Benteng Rotterdam sebagai sumber belajar sejarah di Kota Makassar. Bagian C, tujuan penelitian. Pertama, untuk mengetahui sejarah Benteng Rotterdam. Kedua, untuk mengetahui fungsi-fungsi Benteng Rotterdam. Ketiga, untuk mengetahui pemanfaatan Benteng Rotterdam sebagai sumber belajar sejarah di Kota Makassar. Bagian D, manfaat penelitian, di mana pertama, manfaat teoritis, dan kedua, manfaat praktis. Bab 2, tinjauan pustaka. Bagian A, pengertian sejarah, di mana sejarah adalah berasal dari bahasa Arab, yakni syajaratun, yang berarti pohon, asal-usul, dan keturunan. Menurut Kontowijoyo, sejarah sebagai ilmu dapat berkembang dengan berbagai cara, di antaranya perkembangan dalam filsafat, perkembangan dalam teori sejarah, perkembangan dalam ilmu-ilmu lain, dan perkembangan dalam metode sejarah. Kesadaran sejarah sangat penting di dalam perkembangan suatu bangsa. Saya teringat kepada salah satu kata dari filsuf Romawi yang mengatakan bahwa historia vitae magistra, atau sejarah adalah gurunya kehidupan. Bagian B, sejarah Benteng Rotterdam. Benteng Rotterdam ini memiliki banyak nama, diantaranya Benteng Ujung Pandang dan juga Benteng Panyua, di mana benteng ini dibangun pertama kali oleh Raja Goa ke-9 yang bernama Iman Ringgau Dainbonto Karanglakiong, di mana Benteng Rotterdam ini dulunya bernama Benteng Ujung Pandang. Kemudian dikatakan juga sebagai Benteng Panyua karena apabila dilihat dari atas langit, maka Benteng Rotterdam ini berbentuk seperti seekor penyu, di mana itu merupakan sebuah filosofi dari kerajaan Goa yang dimaknai bahwa kerajaan Goa itu dapat berjaya di darat maupun di laut. Kemudian setelah Belanda dengan VOC-nya yang dipimpin oleh Cornelis J. Spearman tiba di Makassar dan berhasil merebut Benteng Rotterdam ini, maka kemudian Benteng Rotterdam yang dulunya bernama Benteng Ujung Pandang kemudian dinamai oleh Cornelis J. Spearman ini sebagai Benteng Rotterdam
untuk mengingat sebuah kota kelahirannya di Belanda. Bagian C, fungsi dan peran Benteng Rotterdam. Benteng Rotterdam memiliki fungsi dan peran yang beragam baik di masa lalu maupun di masa sekarang. Di mana pada masa lalu, setelah Belanda dengan VOC-nya berhasil menduduki benteng ini, kemudian dijadikan sebagai markas komando pertahanan oleh Belanda, sama dengan waktu pertama kali benteng ini dibangun oleh Kerajaan Goa. Kemudian benteng ini juga dijadikan Belanda sebagai pusat perdagangan, kantor pejabat-pejabat tinggi, dan juga pusat pemerintahan. Benteng Rotterdam ini di masa sekarang memiliki berbagai macam fungsi dan peranannya, di mana Benteng Rotterdam ini dijadikan sebagai suatu tempat wisata sejarah yang ada di kota Makassar, kemudian dijadikan sebagai tempat berkumpulnya komunitas-komunitas yang ada di kota Makassar untuk belajar bersama, kemudian juga kerap kali dijadikan sebagai pameran basar maupun acara-acara yang digelar di kota Makassar. Kemudian juga Benteng Rotterdam ini dijadikan sebagai salah satu spot foto prawedding untuk orang yang akan menikah. Kemudian Benteng Rotterdam ini memiliki peranan sebagai sumber belajar sejarah di kota Makassar. Bagian D, sumber belajar sejarah, di mana sumber belajar ini merupakan suatu komponen penting dalam peningkatan kualitas dan mutu pembelajaran. Menurut Yusuf 2010 bahwa sumber belajar adalah segala jenis media, benda, fakta, data, maupun ide dan juga dan lain-lain yang dapat membuat suatu proses belajar mengajar peserta didik dapat dipermudah. Tak terkecuali dalam pembelajaran sejarah, di mana sumber belajar ini sangat penting untuk proses belajar mengajar sejarah itu dapat dipenuhi sebagaimana mestinya. Bagian E, teori sumber belajar. Menurut Sutikno, sumber belajar adalah segala sesuatu yang dapat dijadikan sebagai tempat di mana materi pembelajaran terdapat. Bagian F, penelitian terdahulu yang relevan. Pertama, situs Benteng Fort Rotterdam sebagai sumber belajar dan destinasi pariwisata Kota Makassar, tinjauan fisik, arsitektur, dan kesejarahan oleh Jumardi dan Suswandari. Kedua, karakteristik Benteng Fort Rotterdam sebagai urban artefak Kota Makassar oleh Andi Hildayanti dan komunitas Wasila UIN Alauddin Makassar. Kemudian bagian G, kerangka konsep, di mana ini adalah Benteng Rotterdam, kemudian sejarah Benteng Rotterdam, kemudian fungsi dan peran Benteng Rotterdam, dan juga peranannya sebagai sumber belajar sejarah di Kota Makassar. Bab 3, metode penelitian. Bagian A, jenis penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Kemudian bagian B, lokasi penelitian. Penelitian ini dilakukan di Benteng Rotterdam, tepatnya di Jalan Ujung Pandang, Kota Makassar. Kemudian fokus penelitian dan deskripsi fokus bagian C adalah di mana peran Benteng Rotterdam sebagai sumber belajar sejarah di Kota Makassar. Bagian D, prosedur penelitian. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif yang melakukan pendekatan sejarah, yakni yang pertama adalah heuristik atau pengumpulan sumber, kemudian 2, kritik sumber atau verifikasi sumber, kemudian interpretasi yang ketiga, dan yang keempat adalah historiografi atau penulisan sejarah. Bagian E, teknik pengumpulan data. Yang pertama observasi, kedua wawancara, dan ketiga dokumentasi. Bagian F, informan penelitian. Yang pertama adalah petugas dari Benteng Rotterdam, kemudian yang kedua adalah siswi SMA, kemudian yang ketiga adalah siswa-siswi SMP. Bagian G, sumber data. Pertama sumber data primer, dan kedua sumber data sekunder. Bagian H, teknik analisis data. Yang pertama pengumpulan data, yang kedua reduksi data, yang ketiga sajian data, dan yang keempat adalah penarikan kesimpulan. Bagian I, teknik keabsahan data. Saya menggunakan triangulasi sumber. Sekian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan.
Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.